ketika semua orang sudah mulai yang megang jabatan pada pergi meninggalkan AU, saya justru menjadi lebih dekat. Saya temani Mas berjuang. Beliau agak kaget juga, karena bagaimana orang sedang dalam puncak sebagai ketua komisi 3 lagi kan, bidang hukum, wah anggaplah. Kalau di Bali itu baru pertama kali ada orang Bali jadi ketua komisi 3 gitulah. Itu kan kalau orang berpikir kan pasti lebih mempertahankan jabatan kan. Saya melihat sayang memang politik kita tuh sangat kejam ya. Masih bersama Ketua PKN Partai Kebangkitan Nusantara Bli Gede Pasek Suardika di Ngompol Ngomongin Politik JPNN.com. Bli, Ya. makin seru ya obrolan kita sebenarnya. Iya, ada angin lagi Ada kan, masih seru angin, kan. sepoi-sepoi begitu Bli. Bli Gede kan dikenal sebagai loyalis Anas ya. Bagaimana kisah perkenalan Bli Gede Pasek dengan Anas? Sebenarnya kenalnya mungkin di dunia organisasi ya. Sudah masuk partai waktu itu? Belum. Jadi beliau ketua umum PBHMI, saya sekjen KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, saya sekjen. Dan ketemu juga jarang. Artinya beliau di Jakarta, saya lebih sering di Bali. Paling nggak pas acara-acara tertentu saya di Jakarta. Jadi hanya ketemu paling pas seminar, udah habis itu selesai. Nggak pernah ketemu. Ketemu berikutnya adalah sudah sama-sama di Demokrat. Sama di Itu nggak Demokrat. janjian ya Pak ya? Enggak, Untuk Demokrat? enggak janjian. Jadi kalau beliau ke Bali, ya kita temani. Udah selesai. Kalau dilihat dari latar belakang juga, pertama OKP-nya berbeda, ormasnya. Jadi aktivitas organisasi kemahasiswaannya berbeda. Agama berbeda. Asal berbeda. Beliau dari Blitar, saya dari Bali. Kampus berbeda. Tempat tinggal juga berbeda. Jadi lebih banyak perbedaannya sebenarnya. Tapi obrolannya waktu bersama nyambung. Hanya kesamaannya, saya lebih dekat dengan beliau ketika kongres di Bandung. Jadi waktu kongres di Bandung itu, saya tuh sebenarnya secara pribadi dekat dengan Pak Andi Malarangeng. Bahkan Pak Andi pernah ke rumah saya di Bali gitu ya, sama Mbak Fitri itu. Jadi dekat lah. Tetapi ketika kita bicara kebutuhan Demokrat waktu itu ke depan, kita melihat sosok AU ini sosok yang menjadi magnet bagi anak muda dan juga dengan jaringan yang luas seluruh Indonesia. Nah, kita melihat itu secara objektif ya. Akhirnya saya membantu beliau, perjuangan beliau untuk maju di Kongres. Nah, perkenalan di Kongres inilah kemudian terlihat menjadi lebih dekat. Namanya dalam perjuangan kan. Nah, kalau dalam perjuangan itu menjadi lebih kuat kan beda. Bagaimana dramatisnya kompetisi itu kan kita rasakan betul. Nah, setelah itu beliau menjadi ketua umum, saya juga tidak dapat jabatan-jabatan yang tinggi-tinggi sekali, enggak. Saya hanya ketua departemen saja, bukan pengurus harian terbatas. Enggak. Lalu apa yang membuat? Bagi saya tidak ada masalah, karena bagi kita jangan sekali hanya berpikir soal jabatan, tapi bisa nggak ide gagasan kita mencapai realita. Nah, karena waktu itu saya berpikir Anas ini harus menang, maka kita berbuat bagaimana untuk dia menang. Setelah dia menang, jangan kita gandoli dia. Berikan dia berekspresi bagaimana layaknya menjadi ketua umum. Udah, kita hanya ketua departemen saja. Tapi tetap dipanggil beliau, kita datang, diajak beliau kemana, kita ikut. Udah, nyaman saja. Berarti apa yang mendasari Bli Gede Pasek untuk tetap mendampingi Anas Urbaningrum? Saya baru lebih dekat dengan beliau ketika beliau ada masalah. Ketika beliau ada masalah, saya penasaran. Kasusnya yang disampaikan dengan fakta yang ada kok begitu. Saya pelajarilah semua. Karena kebetulan saya juga basicnya lawyer, saya advokat, jadi saya pelajari semua dokumen kasus semua itu. Saya melihat ada skenario yang aneh di dalam kasusnya dia. Itu yang membuat saya penasaran. Nah, kalau kita jadi wartawan, kan saya wartawan juga dulu. Kalau ada sesuatu yang penasaran kan kita ingin kejar. Nah, itulah kemudian membuat saya lebih dekat. Jadi saya datang ke tempat beliau, ke rumah beliau. Ketika orang lagi diserang itu, orang sudah mulai pada mundur, saya malah lebih sering menemani beliau.
Saya pelajari semua case-nya, saya tanya kasus per kasus, akhirnya membuat kami lebih dekat. Ketika semua orang sudah mulai yang megang jabatan pada pergi meninggalkan AU, saya justru menjadi lebih dekat. Karena saya merasakan jangan sampai anak ini ditinggalkan begitu saja, kita menjadi bagian yang menghukum dia, sementara yang dituduhkan tidaklah seperti yang disebutkan di publik. Karena kita pegang datanya. Akhirnya saya bilang sama beliau, Mas, saya temenin Mas berjuang. Beliau agak kaget juga, karena bagaimana orang sedang dalam puncak sebagai ketua komisi 3 lagi kan, bidang hukum, wah anggaplah. Kalau di Bali itu baru pertama kali ada orang Bali jadi ketua komisi 3 gitulah. Itu kan kalau orang berpikir kan pasti lebih mempertahankan jabatan kan. Siapa sih Anas? Toh juga kenalnya hanya kenal-kenal aktivis. Tapi nggak tahu. Nurani saya mengatakan kamu harus dampingi orang ini gitu. Hanya dengan segala konsekuensinya saya bilang sama istri, saya akan kemungkinan besar ada risiko begini, gini, siap-siap. Karena ini tidak main-main tantangannya. Yang kita lawan ini adalah sebuah skenario besar yang bisa saja membahayakan keluarga besar saya juga. Kan istri harus tahu dia bergerak lah. Istri saya yang mana baiknya lah, karena udah tahu jiwa saya kan. Nah, tapi nurani saya mengatakan kamu dampingi anak ini, jangan ditinggal. Nah, saya dampingi lah beliau dengan segala konsekuensinya. Jadi saya sangat tahu persis bagaimana rekayasa kepada AU, bagaimana upaya mencelakakan AU, itu saya tahu persis semua. Sampai terakhir AU mau ditahan pun saya menemani dia ke KPK di dalam satu mobil. Jadi semua detail itu saya tahu. Saya melihat sayang memang politik kita tuh sangat kejam ya. Tapi saya dihibur dengan ketika saya membaca berita-berita politisi besar ya. Ada Nelson Mandela pernah ditahan, disiksa di penjara. Bahkan yang paling dekat kita Anwar Ibrahim misalnya kan dibilang kasus pedofilia apa, tapi hanya bisa kembali dia jadi Perdana Menteri, menjadi pemimpin di negara, presiden di Afrika Selatan. Jadi banyak sekali ternyata pemimpin memang dipotong masa depannya. Nah, disitulah kemudian saya berkata, udahlah Mas, apapun posisi politik saya udah saya korbankan, saya nemenin Mas. Nah, itulah ceritanya kemudian saya menjadi dekat dengan beliau. Kalau dilihat dari keuntungannya rugi semua saya. Jabatan hilang, kesempatan yang hilang. Tapi ada kepuasan batin. Ada kepuasan batin menemani orang, dan alhamdulillah hari ini posisi AU belum mati secara politik. Di sana ribut AU yang muncul. Ada ini muncul lagi. Berarti apa? Berlian tetaplah berlian, walaupun hari ini dia ditaruh di dalam lumpur. Tapi kami tinggal membantu mengangkat dari lumpur saja untuk membersihkan lagi, sehingga publik bisa melihat ini berlian loh, bukan pecahan kaca. Ini yang harus kami lakukan nanti. Tapi kalau ditarik dari belakang Pak, kan Anas Urbaningrum dan Beli Gede kan dulu pernah bersama untuk melawan kepemimpinan SBY di Demokrat waktu itu. Menurut Beli Gede, apa yang membuat Anas Urbaningrum hingga akhirnya disingkirkan dari Demokrat? Ya, saya kira Anas adalah bayi yang lahir tidak diinginkan. Jadi di luar dugaan. Padahal Anas hormat sekali dengan Pak SBY. Tapi kan banyak orang di seputar Pak SBY yang akan merasa rugi kalau Anas tumbuh kembang secara politik, karena mereka ini tidak akan bisa hidup nyaman. Karena Pak Anas ini selalu dia menggunakan pola merit system. Selalu pendekatannya itu adalah kualitatif, kualitas, tidak karena kedekatan. Contoh tidak karena kedekatan. Ketika saya dampingi beliau dekat itu ya, beliau masih ketua umum nih, pilkada. Saya sampaikan, Pak, ini daerah saya, ini kandidat kita jadi wakil bupati, bla 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 bla. Artinya apa? Sebagai teman dia pasti tinggal memperjuangkan punya saya. Tidak tuh, tidak dikabulkan. Besoknya saya tinggal diajak ngopi, ayo beli ngopi yuk. Dia sampaikan lah, udahlah beli ini. Jadi di situ saya melihat, oh memang tidak hanya sekedar kedekatan untuk. Saya malah semakin kagum. Harusnya kan saya semakin marah. Masa nitip satu aja nggak dikasih, kira-kira gitulah. Tapi saya enggak. Saya cara berpikir saya berbeda. Oh berarti orang ini dia bisa membedakan pertemanan dengan mengambil kebijakan untuk kepentingan yang lain. Jadi tidak subjektif ya? Ya, tidak subjektif. Saya justru memberikan nilai lebih di situ. Nah, itulah kemudian membuat saya
ya jadi dekat lah. Tapi yang paling besar membuat saya dekat adalah ketika saya baca case-nya ini adalah kriminalisasi. Kita lihat sajalah hari ini. Dulu yang paling getol menyerang Anas di KPK adalah Bambang Wijoyanto si BW. Komentar-komentarnya membuat seprindik, ditambahkan dan proyek-proyek lainnya karena tidak mampu kasus Hambalang. Hambalang nggak ada Anas itu. Udah fakta sidang mengatakan nggak ada, tapi ditambahkan dan proyek-proyek lainnya. Di sini dijerat. Hari ini BW ada di mana? Runtang-runtung dampingi AHY kan? Jadi kita paham lah. Tidak, benang merah itu akan kebuka pelan-pelan, tidak bisa ditutupi gitu. Itu fakta aja. Bahwa dulu dia tidak ada hubungan boleh-boleh aja, tapi publik kan bisa melihat bagaimana getolnya waktu itu BW dan Samad. Kemudian bagaimana dia hari ini, kedekatannya ya orang sudah tahu bahwa Anas memang tidak boleh mewarisi sebuah kerajaan partai politik yang namanya Demokrat, karena ini cukup diwariskan kepada anaknya. Karena ini adalah demokrasi monarki. Tapi dari Anas ini bukan anak, bukan pangeran, harus pergi. Oke. Nah, karena pergi, ya sudahlah kita bangun di kecil-kecilan aja di sinilah. Tapi dari masa lalu itu Bli, terus hubungan Bli Gede sekarang dengan Pak SBY atau keluarga Cikes bagaimana Bli? Saya tidak pernah ketemu ya. Beliau kan terlalu jauh tinggi, saya orang kampung lah. Kita kan apa? Tapi ya kami tetap hormat ya. Jadi saya tetap menaruh hormat kepada beliau. Makanya kadang-kadang di dalam beberapa perdebatan publik itu saya masih bela beliau juga dalam hal tertentu yang saya tahu ya. Tapi kalau dalam hal pengelolaan demokrasi, jujur saya memang kecewa. Karena merit system tidak berjalan. Untuk apa partai ini disebut Partai Demokrat kalau memang ujungnya hanya untuk kepentingan anak kandung, punya anak kandung dua-duanya menjabat. Jadi hanya satu keluarga saja yang ngurus partai itu, yang lain hanya menjadi apa abdi dalam gitu loh. Kan kurang bagus kan. Mending sekalian aja bikin kerajaan. Gitu kan. Misalnya partai kerajaan Cikias itu misalnya lebih nyata. Jadi turun temurun lah di situ gitu loh. Kalau sekarang kan namanya demokrasi tapi tidak ada demokrasinya kan sayang. Dari kedekatan Bli Gede dengan Bapak Anas sekarang ya, kalau diprediksi sekarang itu ada berapa banyak sih loyalis Anas tuh? Susah mengukur loyalis. Yang pasti yang saya tahu, Mas Anas paling banyak tamunya di Sukamiskin. Paling banyak. Jadi kita tuh kadang-kadang kalau bertamu tuh nyari jamnya jam berapa kebagian. Kayak ke dokter aja. Okay. Karena di sana kan jam besoknya kan terbatas. Nah, jadi kalau sudah ada yang duluan jam besok, kita komunikasi sama ada di sana teman yang bagian ngurusin itu. Oh paginya si ini. Berarti kalau itu saya siang ya, jangan kasih teman yang lain. Jadi saya bawa rombongan. Dan itu tamunya banyak. Hampir setiap hari ada tamu. Hampir ya, setiap hari selalu ada tamu. Ini dulu kan ada orang kepercayaan Bapak Anas Urbaningrum kemudian berbalik menyerang Pak Anas ya dengan kepentingan tertentu lah. Bli Gede ini kan bukan HMI dan mengapa bisa menjadi orang yang dipercaya Bapak Anas? Menurut Bli? Sebenarnya saya bukan dipercaya, saya justru menemani beliau ketika menghadapi masalah ya. Jadi saya tinggalkan zona nyaman saya untuk menemani beliau menghadapi ketidakadilan ini. Sehingga saya berusaha merasionalisasikan, menceritakan kepada publik apa yang terjadi. Agar publik punya pembanding. Kan tidak semua lihat sidang. Tidak semua publik melihat bukti. Tidak semua publik tahu cerita utuhnya. Saya mencoba mencari tahu cerita utuhnya, dokumennya saya pelajari, semua saya pelajari. Sehingga hari ini pun kalau saya berdebat dengan BW dan Abraham Samad yang di KPK itu bagaimana dia menjerat Anas, saya berani debat sama dia dengan dokumen yang ada. Bahwa Anda telah melakukan kriminalisasi terhadap Anas, entah motif Anda apa, terserah, tapi saya punya buktinya. Mobil Harrier nggak ada urusan dengan Anas. Hambalang nggak ada urusan dengan Anas. Dia dicari akhirnya apa? Dan atau proyek-proyek lainnya. Korupsi apa dan atau proyek-proyek lainnya? Itu satu-satunya seprindik di Indonesia hanya untuk Anas, tidak untuk yang lain. Nah, ini kan tidak semua masyarakat tahu. Nah, karena itulah saya sebagai orang yang ngerti hukum, saya berusaha menemani dan menjelaskan ini. Bahkan Mas Anas sudah cerita, kalau saya keluar nanti, siapa tahu JPNN mau memfasilitasi, bikin eksaminasi, diadu saja Anas dengan jaksa penuntutnya, dengan BW, dengan Abraham Samad,
Yang nonton pakar hukum semua. Anas sendiri, nggak usah didampingi pengacara. Tentang peristiwa dan fakta kenapa dia dijerat. Kita bikin diskusi gitu Pak ya. Ayo JPNN fasilitasi, Anas siap. Saya udah cerita sama beliau, saya siap untuk eksaminasi. Bedah kasus hukumnya, kan gampang kasus hukum tuh. Ini dakwaannya. Satu, mobil Harrier, betul nggak? Ya. Dapat mobil Harrier gratifikasi. Buka faktanya ini, hasil sidang, ini saksinya, ini bukti persidangannya. Oke, selesai. Yang kedua, apalagi tambang di Kalimantan Timur dapat gratifikasi, buka lagi. Isra Nur masih ada, bisa jadi saksi juga, ada, bener nggak? Buka lagi, udah. Kedua, Hambalang. Hambalang ini paling bagus nih dibuka nih. Apa hubungannya Hambalang, Anas dengan Hambalang? Nggak ada. Yang ada Bunda Putri yang hari ini hilang di dalam data itu. Bunda Putri itu dekatnya ke Cikias, bukan ke Anas. Itu yang Anas katakan, Hambalang itu lebih dekat ke Cikias daripada ke Duren Sawit. Kasus apa lagi? Dan atau proyek-proyek lainnya. Inilah kemudian dicari di dalam Kongres. Lalu disebutkanlah kemudian Anas ini dihukum karena menerima komisi dari berbagai proyek APBN yang kemudian dipakai untuk Kongres. Lalu uang pengganti dia itu dihitung berdasarkan jumlah DPC dan jumlah DPD. Gimana korupsi kayak begitu? Sampai hari ini belum terungkap Anas korupsi di kementerian apa, di lembaga apa. Nggak ada sampai hari ini. Di dalam putusan pun nggak ada. Tapi dia dihukum. 8 tahun dia harus jalani ditambah 2 tahun. Dan kalau dipakai putusannya Artijo, 19 tahun Anas harus dalam penjara oleh permainan seperti ini. Dan saya tidak bisa melihat itu. Lebih baik saya tidak menjabat. Daripada saya menjabat melihat ketidakadilan. Tapi itulah motivasi saya. Kenapa kemudian saya ingin menemani dia. Dan hari ini matahari itu sudah mulai terbit. Ya kita tunggulah. Sudah dini hari ini, sudah lewat mungkin sholat subuhnya sudah lewat ini. Ntar lagi matahari terbit. Yang sebelah sudah mulai tenggelam. Oke, Beli Gede, kedekatan Beli dengan Anas Urbaningrum ini kan bahkan bisa dikatakan sahabat dekat begitu ya. Apakah tidak takut nanti disebut PKN itu adalah bayang-bayang dari Anas Urbaningrum? Enggak juga. Saya adalah saya. Teman-teman juga kan punya integritas. Kebetulan saja kita punya kedekatan dengan Anas. Dan Anas merestui kan. Dan kami tentu senang ya, kami mempelajari buku-buku politik Mas Anas itu, Janji Kebangsaan Kita, ada banyak buku beliau yang cukup bernas dan bagus untuk bagaimana sistem demokrasi kita. Itu kita ini kan. Nanti kalau ini sekretariat udah bagus, itu buku beliau kita akan pajang juga bersama buku-buku yang lain ya. Kita juga melihat bagaimana Muhammad Yamin sebagai figur yang kuat di dalam membangun kenusantaraan, kita akan siapkan juga. Jadi buku-buku terkait kenusantaraan kita akan tata juga. Kalau ada sahabat-sahabat punya ornamen khas-khas Nusantara, kita akan display juga di sini kan, untuk membuktikan bahwa kekayaan bangsa kita luar biasa. Jadi saya tidak akan pernah takut dengan bayang-bayang, karena bayang-bayang itu bukanlah sebuah realita. Hanya bayang-bayang ya? Bayang-bayang tetaplah bayang-bayang. Dikisi lampu sorot belakangnya udah hilang. Beli, tapi kalau diprediksi, apakah menurut Beli Anas Urbaningrum ini masih memiliki masa depan cerah di politik? Saya percaya hukum karma. Jadi di dalam fase hidup orang, siapapun orang yang mencoba berbuat jahat, pada saatnya dia akan mendapatkan juga imparnya. Siapapun yang menghadapi cobaan, pasti dia akan diangkat, dikembalikan haknya. Jadi siklus ini saya yakini akan terjadi kepada Mas Anas. Hari ini mungkin sebagian sudah mulai paham bahwa Mas Anas dikriminalkan, sebagian masih menganggap dia koruptor. Tapi seiring dengan waktu ini pelan-pelan akan mulai cerah. Semakin diketahui publik bahwa memang ada yang tidak beres di dalam kasus Anas. Kan sejarah tidak akan bisa bohong. Seperti tadi saya awal di bawah. Sejarah ini sudah lewat. Orang mau merekayasa sejarah mundur lagi nggak ada. Dan orang-orang ini masih hidup semua. Kecuali beberapa yang sudah meninggal ya. Tapi mayoritas masih hidup. Ketika Anas keluar, mereka ini masih hidup semua. Masih bisa dilakukan perdebatan faktual terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Ya.
Kalau soal bahwa rumahnya Anas dipasangi sadapan, bolak-balik kita temukan lah itu. Oh, iya. Yang model-model begitu banyak lah udah. Upaya ini itu yang nggak bagus lah, kita banyak tahu. Nah, tetapi bahwa kasus Anas adalah kasus yang perlu kita bedah bersama dalam konteks mirip kasus Munir, dalam kasus yang berbeda. Jadi kasus Munir itu adalah sesuatu kasus yang selalu kita menarik untuk kita cermati. Kasus Anas juga dalam dimensi yang lain ya. Dimensi Munir ini adalah sebuah aktivis yang kemudian nyawanya dihilangkan. Anas adalah sebuah politisi yang nyawa politiknya mau dimatikan. Itu kan ada sisi samanya. Hanya bedanya Mas Munir meninggal. Anas politiknya tidak bisa dimatikan. Salah hitung. Karena ternyata diharapkan mungkin 19 tahun Anas di dalam penjara, ternyata tidak bisa. Karena 14 tambah 5 tahun hukumannya. 5 tahun uang pengganti, subsidiar, 14 tahun dihukum oleh Artijo tanpa membaca isi putusan. Sayang beliau sudah almarhum. Padahal Anas ingin sekali mau berdiskusi. Bagaimana seorang Anas dihukum lebih berat putusan Mahkamah Agung waktu zaman Pak Artijo karena mau jadi presiden. Itu alasan pemberat. Yang kedua, karena menjadi anggota DPR RI. Padahal fakta sidangnya, mobil Harrier sebelum menjadi anggota DPR. Itu sudah, bagaimana menjadi faktor pemberat sesuatu yang akan datang. Nah ini, terus satu lagi pemberatnya adalah karena menjadi ketua umum partai yang berambisi jadi presiden. Padahal pemilihan ketua umum ini terjadi kan kongres dulu. Kalau korupsinya ada di sini, bagaimana ini menjadi faktor pemberat? Mestinya faktor pemberat kan dari motifnya kan. Tapi itulah yang sudah terjadi. Untungnya dia dikembalikan ke 8 tahun, walaupun seharusnya dia bebas. Jadi dikatakan kalau politik Bapak Anas Urbaningrum tidak pernah mati. Lalu bagaimana Pak dengan analisis karir politik dari AHY? AHY orang yang cerdas. Saya harus jujur ya, aku ya. Beliau orang yang cerdas, beliau orang yang ganteng ya. Saya kira pasti Mbak juga percaya sebagai perempuan ganteng kan, ya. Layak foto model kan. Layak. Ya. Jadi tetapi menjadi pemimpin itu tidak cukup pintar dan ganteng. Menjadi pemimpin dia harus juga siap ditempa dari proses dari bawah. Karena pemimpin itu tidak ada didatangkan langsung bisa memimpin. Pemimpin yang seperti itu biasanya dikawal sama ibu bapaknya. Dijagain sama ibu bapaknya ke sana kemari. Nah, itu jadi pemimpin model. Tapi kalau pemimpin yang sebenarnya adalah pemimpin yang memang ditempa dari bawah. Penempaan dari bawah ini tentu dengan berbagai suka dukanya, dilemanya dan sebagainya. Nah, ini mungkin yang belum di beliau. Mudah-mudahan cobaan-cobaan yang sekarang ini bisa mematangkan kan. Kan jadi kalau saya melihat dilema apa yang terjadi di tempat saya dulu, itu bisa jadi mematangkan AHY sisi positifnya ya. Sisi negatifnya kalau Muldoko menang ya partainya hilang, kan itu aja sisi negatifnya. Tapi kalau sisi positifnya ini mematangkan beliaunya, Mas AHY menjadi lebih matang menghadapi tekanan-tekanan kan. Kan selama ini terlalu dimanja kan, diterima beres kan. Beda dengan Mas Anas menjadi ketua umum kan. Mas Anas jadi ketua umum kan keliling Indonesia, harus dia presentasi, meyakinkan, kerja-kerja politik lah. Kalau Mas AHY kan sudah terima beres, diurus sama bapaknya udah jadi ketua umum. Kan beda kan. Jadi menurut saya perlu ujian tambahan lah. Beliau sudah punya modal cerdas dan modal ganteng. Tinggal sekarang cobaan ditempa lebih banyak, saya yakin beliau juga akan matang pada saatnya. Jadi bisa saja beliau akan jadi pemimpin ke depan. Saya harus fair mengakui. Tapi apakah tempaan ini mematangkan dia atau tidak, itu tergantung lingkungan sekitarnya. Kalau terus dijaga sama bapaknya, beliau nggak akan matang-matang. Dia harus dibiarkan mandiri lah. Kayak anak kecil sedang berjalan, kalau terus dipegang-pegang, dia akan nggak bisa percaya diri untuk berlari dan berjalan gitu loh. Jadi harus lebih banyak lagi belajar untuk bisa menjadi kepercayaan publik, begitu ya beliau ya? Ya, bisa dengan teman-teman PKN banyak yang pengalaman dari bawah.
itu bisa diajak juga diskusi kan. Oke, terima kasih Bli Gede Pasek Siap. waktunya telah menjadi narasumber kami di Ngompol Ngomongin Politik JPNN.com. Terima kasih juga berkunjung ke tempat saya. Semoga PKN bisa lancar dan Amin. dalam menjalankan visi dan misinya untuk bisa menjadi kebanggaan Indonesia. Sekian Ngompol kita kali ini. Terima kasih Bli Gede Pasek. Saya Tika Biantoro, nantikan Ngompol selanjutnya di episode minggu depan. Sampai jumpa.